Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Firdaus Khoirroji, NIM 124021833397 untuk mengerjakan tugas sosiologi ekonomi yang diampu oleh Bapak Hada. Yakni saya akan mereview ulang apa yang telah dijelaskan oleh Bapak, yaitu konsep dasar dan ruang lingkup kajian sosiologi ekonomi. Kita tahu bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, dan sosiologi ekonomi berarti ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan juga bagaimana caranya masyarakat itu untuk memperoleh penghasilan atau penghidupan sehari-hari. Dalam konsep sosiologi ekonomi yang menurut Adam Smith ada perilaku manusia seperti halnya mempertimbangkan untung dan rugi yang bersifat rasional, lalu bersifat kalkulatif yaitu perhitungan. Yang ketiga yaitu sepadan antara usaha hasil atau seimbang antara hasil dan usahanya. Misalnya yaitu seperti halnya hal yang bersifat rasional, yaitu ketika kita membeli HP, merek HP. Misal kita membeli merek HP iPhone, walau harganya mahal tapi terjamin kualitasnya. Dan yang kedua adalah perhitungan, seperti halnya kita menjual es atau menjual makanan-makanan yang modal yang dikeluarkan harus dikalkulasi sebaik mungkin supaya untung yang kita dapatkan juga maksimal. Dan perilaku masyarakat tidak selalu rasional, namun lebih pada hasil konstruksi sosial masyarakat memandang fungsi suatu barang atau jasa. Maka dari itu, seperti halnya yang saya contohkan tadi, bahwa manusia itu tidak selalu rasional. Dan tokoh ekonomi klasik seperti halnya Karl Marx, lalu Max Weber dan Emil Durkheim. Yang pertama adalah Karl Marx. Dia mengkritisi ekonomi kapitalis dan menciptakan dua kelas, yaitu borjunis dan proletar. Borjunis adalah pemilik modal dan proletar adalah pekerja. Seperti hanya orang yang mempunyai usaha, dan pekerjanya atau buruhnya disebut proletar. Borjunis yaitu ingin mendapatkan untung yang besar dengan modal sekecil-kecilnya. Akhirnya modal ditekan dengan penekanan, yaitu menekan biaya untuk memberi upah ke buruhnya, yaitu dibuat sedikit mungkin. Dan aliansi adalah kaum buruh terasing dan kehidupannya. Jadi kaum buruh itu dia yang menciptakan, misalnya dia menciptakan mobil, tapi dia tidak bisa untuk merasakan bagaimana mobil rasanya memakai mobil itu, karena adanya kaum terasing tersebut. Ya, karena segala peralatan produksi, waktu produksi adalah yaitu ditentukan oleh kaum borjunis, yaitu kaum yang memiliki perusahaan tersebut. Dan yang kedua yaitu menurut Max Weber, tindakan sosial ekonomi klasik dijedakan menjadi 4, yaitu tindakan tradisional, afektif, rasional berorientasi nilai, dan
rasional instrumen. Tindakan tradisional yaitu tindakan yang berdasarkan yang berdasarkan pemikiran, hanya mengikuti tradisi, kebiasaan atau ikut-ikutan kepada orang-orang yang dahulu. Yaitu yang kedua yaitu afektif, tindakan berdasarkan emosi dan sentimental dan kurang rasional, kurang memikirkan apa dampaknya, yaitu tindakan yang berkorban segala demi pasar. Yang ketiga yaitu rasional berorientasi nilai, tindakan yang berorientasi pada tujuan apa yang ingin dituju, maka yaitu tindakan yang harus dikerjakan olehnya. Yaitu misalnya sedekah, umroh, zakat, yaitu kan rasional berorientasi nilai. Jadi kita mengerjakan sesuatu supaya mendapatkan pahala atau mendapat imbalan lah dari Yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir adalah instrumen, yaitu tindakan yang berorientasi pada pilihan rasional atau untung rugi. Yaitu seperti halnya kita mengeluarkan uang kita untuk membeli misal kipas angin. Kita mengeluarkan uang misalkan 200.000. Apakah itu rasional atau tidak? Karena kipas angin itu tergantung kebutuhan kita. Dan bagaimana sebuah ideologi agama bisa berpengaruh atas kerja penganutnya, yaitu mendorong umatnya untuk melakukan aktivitas duniawi atau rasional instrumen, menganggap bahwa berhemat atau kerja keras merupakan perintah agama yang harus dilakukan. Itu menurut Karl Marx, agama menghalangi manusia untuk berpikir rasional, berjuang untuk mendapatkan haknya secara rasional. Dan menurut Max Weber, agama justru dapat meningkatkan etos kerja bagi pemeluknya sehingga menjadi orang yang kaya. Karena kenapa kok Max Weber justru menegakkan atau meningkatkan agama, malah meningkatkan etos kerja? Karena kalau misal di agama Islam itu selain kita harus mengerjakan perintah agama, kita juga harus memikirkan dunia kita, tidak hanya akhirat. Seperti hadisnya, wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu godan. Yaitu artinya, kerjakanlah duniamu seperti halnya kamu hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Jadi agama Islam juga menyuruh umatnya untuk kaya atau untuk memiliki uang banyak agar bisa sedekah. Dan yang ketiga yaitu Emil Durkheim, yaitu menilai bahwa bahwa solidaritas antar manusia dalam tindakan ekonomi khususnya dibagi menjadi dua, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Solidaritas mekanis adalah solidaritas yang dapat karena kesadaran kolektif masyarakat, yaitu belum mengerti tantangan kerja. Dan yang kedua adalah solidaritas organis. Jadi
organis adalah yaitu mengikat masyarakat yang sudah mengerti bagaimana apa yang akan dikerjakannya. Kalau yang organis kan tidak, tadi masyarakat tidak mengerti apa-apa, atau masyarakat masih pikirannya masih terlalu desa, atau kebalikan dari organis yang pikiran masyarakat sudah modern. Jadi dia sudah bisa untuk dibentuk divisi-divisi, dan dia bekerja sudah mengerti apa yang harus dikerjakan, tidak seperti mekanis yang harus disuruh-suruh. Dan menurut teori dari George Ritzer, tindakan ekonomi masyarakat tidak selalu rasional kalkulatif. Mereka lebih banyak suka mengkonsumsi barang-barang atau merek-merek yang branded. Dia lebih suka mengkonsumsi barang yang mempunyai brand yang baik, tidak melihat kualitas atau spek. Dan didukung oleh media yang menciptakan dunia yang melalui hiperrealitas atau yang bersifat angan-angan belaka. Lalu sosiologi konsumer, yaitu komodifikasi masyarakat konsumen, gaya hidup berbudaya konsumen, eksistensi hiperrealitas dunia, simulasi dan globalisasi. Satu, komoditas, yaitu menjadikan suatu barang atau makhluk yang bukan komoditas atau tidak layak diperjualbelikan dibuat menjadi barang atau makhluk yang bisa diperjualbelikan demi menciptakan laba, yaitu menghalalkan berbagai cara lah, seperti begitu. Dan strategi yang dilakukan oleh ekonomi kapitalis yaitu seperti halnya kartu kredit untuk mempermudah masyarakat mengonsumsi barang atau belanja uangnya lebih dari persediaan yang semestinya, yaitu mempermudah tapi akan menimbulkan banyak hutang bagi orang yang beli. Perusahaan saat ini yaitu overproduksi, yaitu banyak barang yang tidak laku dan mereka ingin segera mendapat uang, yakni dengan mempermudah hutang, yaitu seperti kartu kredit. Maka orang akan, walaupun dia tidak punya uang, dia akan berhutang dahulu untuk mendapatkan barang yang sudah keluar tersebut. Yaitu seperti halnya, bahkan kredit jika dikalkulasikan dengan barang yang langsung dibeli secara langsung tunai, maka pembayarannya banyak kredit dan tidak sedikit untuk perbandingan. Teori-teori dari Anthony Golden yaitu menjalankan bahwa kapitalis ibarat sebuah mesin dengan kekuatan yang sangat sulit untuk dikontrol, merambah ke semua ini. Kehidupan, hampir seluruh aspek kehidupan kita dijajah kapitalis, karena kapitalis adalah sifatnya adalah menjajah, seperti itu. Dan menjajahnya ke aspek-aspek seperti halnya fashion, majalah sosial, agama. Misalnya dalam konteks agama, yaitu misal untuk mengiklankan berpuasa, atau misal haji dengan, maka orang yang memiliki transportasi untuk haji maka menggandeng artis supaya orang-orang tertarik dengan apa yang dipromosikan. Jika walaupun biaya untuk naik haji lebih mahal, karena dia dari perusahaan tersebut menyewa artis untuk
berangkat haji bersama orang yang ingin membayar lebih mahal. Dan demikian pemaparan dari saya. Jika ada salah mohon maaf Pak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.